Jadi gini, nanti untuk pertanyaan terkait dengan demo bisa dijawab oleh narasumber yang ikut demo. Untuk pertanyaan tentang kronologinya sama pendapatnya bisa dijawab oleh semua dari pandangan masing-masing juga boleh. Oke, langsung aja untuk pertanyaan pertama. Ini bisa diceritakan terkait dengan kronologi dari tragedi Kanjuruhan itu sendiri. Jadi masing-masing narasumber bisa menjelaskan bagaimana kronologinya. Bisa dari Krisna terlebih dahulu, dipersilakan. Baik, masuk. Suaraku masuk, baik. Masuk-masuk, aman. Ya, sebelumnya maaf ya, kalau agak berisik soalnya aku juga ada di luar. Kalau dari kronologinya sendiri sih, ini maaf juga soalnya saya nggak langsung hadir di TKP, tapi cuma ada omongan dari teman-teman saya yang ada di situ. Kalau kejadian kronologinya sih, itu udah mulai panas saat menit hampir selesai, sekitar 87 atau 89. Itu saat Arema udah kalah 2-1. Terus itu sebenarnya udah terkontrol. Terus ada salah satu orang itu masuk ke dalam lapangan. Nah, itu mungkin yang memprovokatori dari teman-teman yang lain ingin masuk. Tapi kalau aku lihat dari berita-berita dari medianya Arema, fanbase-nya Arema itu kemarin ya mau ngasih motivasi aja, mau ngasih motivasi ke teman-teman Arema. Tapi itulah yang mempengaruhi teman-teman Arema yang lain itu masuk dan bentrok sama polisi. Akhirnya jadi chaos kayak yang kemarin itu. Mungkin kronologi awalnya seperti itu sih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari untuk narasumber selanjutnya bisa menambahkan atau bisa menceritakan dari sudut pandangnya. Oke, mungkin kepada Kak Bayu dipersilahkan. Mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman sini, soalnya saya juga lagi keluar, keadaan juga lagi rame. Jadi untuk kronologinya sendiri pada saat itu saya juga tidak ada di tempat. Saya juga nobar sama Krisna sama Ipul. Tapi untuk tragedi ini sendiri mungkin sudah terencana hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Mas Krisna. Jadi menurut pandangan saya itu dari awal itu udah ada salah satu supporter turun ke lapangan itu memberi semangat, bukan untuk kisru. Namun akan tetapi karena tensi pertandingannya sangat tinggi antara rival, karena adanya rival tersebut dan Arema juga kalah di kandang, harga diri juga dipertaruhkan. Mungkin kepolisian tiba-tiba menyerang dengan gas air mata dikarenakan banyaknya massa yang turun ke lapangan. Padahal tidak semua massa tersebut itu menyerang pemain Persebaya ataupun ya kepolisian sendiri. Akhirnya setelah ditembaki gas air mata itu mengarah ke penonton, yang mana penonton tersebut tidak langsung ke lapangan. Nah, itulah salah satu kesalahan dari pihak kepolisian yang menurut saya dalam kronologi tersebut tidak sama sekali dibenarkan. Nah, kemudian untuk gate pintunya juga ditutup. Untuk gate pintunya itu juga ditutup. Kacauan yang dimana gas air mata tersebut juga
mempengaruhi pandangan dan juga pernapasan para supporter tersebut sehingga menimbulkan banyak korban. Dari saya seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan. Selanjutnya, untuk Kak Saiful dipersilakan menjelaskan kronologi dari pandangan Kak Saiful. Terima kasih. Oke, baik. Pak, suara saya sudah masuk. Sudah aman. Terima kasih atas waktunya. Jadi untuk kronologisnya seperti yang dikatakan teman-teman tadi, saya juga nggak terlibat langsung ya di kejadian itu. Cuman dari narasi-narasi yang berkembang di sosial media, terjadi dalam kronologis sendiri banyak sekali perspektif ya. Ada yang mengatakan bahwa Aremania ini hendak menyerang dari pihak Persebaya, padahal waktu itu dari tim Persebaya pun sudah masuk ke locker room, sudah aman. Terus yang dikatakan Krisna tadi benar, ada mungkin beberapa oknum Aremania yang turun hendak memotivasinya. Tapi yang sangat disayangkan memicu teman-teman yang lain ikut turun adalah tindakan represif dari aparat. Jadi di video yang beredar dari teman-teman Aremania yang lain, itu tindakan represifnya seperti dipukul dan lain-lain. Itu hanya memicu emosi dari Aremania yang ada di tribun. Dan akhirnya pada waktu itu ikutlah turun, dan yang paling fatal di sini dari tindakan aparat yang sangat-sangat tidak diperhitungkan, mungkin melepaskan gas air mata di dalam tribun yang sangat sesak, dihadiri oleh puluhan ribu penonton, dan itu sangat-sangat chaos sekali ya di situ waktu itu. Kemudian saya juga agak mengikuti sih dari kejadian-kejadian setelahnya, beberapa kronologis yang diberitakan oleh media-media yang lain itu juga menjadi bahan koreksi bagi Aremania sendiri, dan juga sangat digarisbawahi oleh para aparat yang bertugas di pertandingan sepak bola seperti tim-tim besar yang berlaga kayak Aremania versus Persebaya dengan tensi yang tinggi seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua. Jadi kan dari tragedi itu ada pihak-pihak yang pastinya berpengaruh atau ikut campur, atau bisa juga dikatakan sebagai menjadi penyebab dari kejadian itu. Nah, salah satunya ini adalah pihak kepolisian. Bagaimana tanggapan saudara terhadap masing-masing dari pihak kepolisian yang sudah ada, tentunya yang sudah ada di TKP? Untuk narasumber yang pertama mungkin bisa dari Krisna, menjelaskan dari pandangan Krisna terlebih dahulu. Baik, kalau mengenai tanggapan terhadap pihak kepolisian, ini tentunya bisa dilihat dari beberapa perspektif ya. Kemarin juga saya melihat dari perspektif mereka yang istilahnya bukan fans Arema, itu banyak yang pro ke polisi. Ada yang bilang kalau Aremania nggak gini, nggak bakalan kayak gini. Kalau nggak ada api, nggak bakalan ada kalau nggak ada asap, nggak mungkin nggak ada api. Gitu kan. Tapi kan memadamkan api itu juga ada banyak cara juga. Nah, itu yang saya gunakan atau saya melihatnya dari situ. Ini kan saya juga Aremania. Saya melihat juga dari perspektif dari Aremania. Kalau menanggapi bagaimana terhadap pihak kepolisian, pasti kecewa. Karena bukan semestinya tindakan represifnya seperti itu. Karena dilihat lagi situasi dan kondisinya, yang pertama itu full stadion dengan kapasitas penuh. Tentu berdesak-desakan di tribun,
tidak penuh pun loh juga sesak. Jadi kalau itu sudah full ya bisa dibayangin sendiri dengan cara represifnya polisian dengan menyemprotkan gas air mata. Padahal banyak cara yang bisa dilakukan. Seperti kayak mungkin bisa pakai water cannon yang mungkin bisa dilakukan agar tidak mengakibatkan banyak nyawa sih. Ya tanggapan aku yaitu seperti itu, agak kecewa dengan pihak kepolisian terhadap tindakan represifnya tadi. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan. Untuk selanjutnya kita beralih ke narasumber kedua, yaitu Kak Bayu. Untuk Kak Bayu dipersilahkan menyampaikan pendapat terkait dengan tanggapan Kakak terhadap pihak kepolisian. Terima kasih. Terima kasih. Jadi menurut pandangan saya, pihak kepolisian ini sebenarnya salah pengertian dari atasannya, yang dimana saat tragedi sepak bola, tragedi kerusuhan di dalam stadion itu tidak dibenarkan menggunakan gas air mata, yang pada dasarnya gas air mata itu sudah dilarang dalam aturan FIFA. Nah, mungkin hilangnya edukasi terhadap pencegahan kerusuhan dalam stadion ini harus diedukasikan oleh kepolisian. Nah, yang dimana pihak kepolisian Kapolres Malang sendiri sudah menghimbau saat rapat, tetapi masih ada oknum-oknum polisi yang teledor menggunakan gas air mata tersebut. Nah, itu tindakan yang tidak dibenarkan dalam kerusuhan yang ada di sepak bola, sangat memprihatinkan. Yang dimana gas air mata sendiri itu sudah kadaluarsa, jauh dalam berita gas air mata tersebut sudah kadaluarsa dan juga diarahkan ke dalam penonton. Dan benar yang apa yang dikatakan oleh Isla, tidak seharusnya menggunakan kata, tetapi juga bisa digunakan dengan water cannon. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan. Untuk selanjutnya, dipersilakan kepada Kak Saiful untuk menyampaikan tanggapannya terhadap pihak kepolisian. Terima kasih. Oke, terima kasih kesempatannya. Izin menyampaikan pendapat ini tentang aparat kepolisian. Saya setuju yang dikatakan Mas Bayu tadi sih, tentang edukasi terlebih dahulu, karena di situasi tersebut sebelum kita melakukan tindakan yang ya merugikan banyak orang, apalagi dalam hitungan 130 nyawa itu bukan angka yang sedikit, apalagi itu nyawa manusia. Terus pas waktu itu beredar bahwa terjadi miskomunikasi ya, antara atasan kepolisian, bahkan pada saat itu dari Kapolres ya kalau nggak salah, itu pukul 3 sore sebelum kick off itu mengatakan bahwa jangan ada kekerasan gitu. Tapi yang terjadi di lapangan bahwa ketidaksiapan mereka dalam menangani crowded yang begitu ricuh dan akhirnya menembakkan gas air mata, yang itu bukan solusi. Itu bukan solusi yang tepat untuk kerumunan seperti itu, apalagi dalam kondisi pintu tertutup. Nah, ini kan adanya kurang komunikasi. Jadi yang di luar stadion itu mensterilkan bahwa pemain-pemain Persebaya ini sudah berangkat duluan, sudah pergi dari stadion. Tapi yang terjadi di sini malah yang di dalam stadion menembakkan gas air mata, yang notabene itu bukan di lapangan, itu di tribun yang sangat sesak. Dan bayangkan dalam waktu itu banyak anak-anak kecil, banyak orang-orang tua, banyak wanita-wanita yang tidak karuan mau lari kemana. Jadi itu yang paling menyebabkan bahwa dari aparat kepolisian sendiri juga harus berbenah gitu. Jangan apatis terhadap kejadian-kejadian ini. Dan memang sebelum terjun ke pengamanan,
ya benar harus diedukasi dulu bahwa ada aturan-aturan yang sebenarnya sudah dibuat yang dilarang, seperti penggunaan gas air mata itu jelas sangat-sangat dilarang oleh aturan yang berlaku. Mungkin seperti itu, Kak. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan. Langsung saja kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu yang pertanyaan ketiga, ini terkait dengan kronologi dari demo. Jadi saya mungkin akan bertanya hanya kepada Kak Bayu, karena hanya Kak Bayu yang waktu demo berada di lokasi kejadian demo. Untuk Kak Bayu, dipersilahkan menjelaskan terkait dengan kronologi dari demo yang sudah dilakukan oleh Aremania, dan pada saat demo apakah polisi juga ikut turun mengamankan sih? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kronologi demo yang dilakukan serentak pada hari Kamis pada bulan lalu itu, awalnya mereka itu udah konsolidasi dari Rabu malam. Mereka udah menyiapkan konsep yang dimana menyiapkan keranda sebagai protes terhadap apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pihak pemerintah, dan pihak manajemen Arema yang tidak menindaklanjuti, sehingga Aremania sendiri bergerak sendiri dalam tragedi Kanjuruhan usut tuntas tersebut. Nah, pada awalnya para rombongan Aremania kumpul di Stadion Gajayana, briefing dulu, kemudian mereka melewati jalan alun-alun Kota Malang dan berkumpul lagi di Kayu Tangan, di perempatan Kayu Tangan tersebut dengan melantunkan ayat-ayat tahlil, melantunkan ayat-ayat Al-Fatihah, ayat kursi, dan juga bacaan tahlil. Dan di sana tersebut juga banyak sekali keluarga korban yang ikut membawa foto jenazah korban tragedi Kanjuruhan tersebut. Juga tidak bisa dibayangkan, banyak sih orang tua yang ikut jalan. Kemudian mereka lanjut berjalan menuju gedung Balai Kota untuk menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan apa yang mereka rasakan, sehingga agar tragedi ini diusut lebih tuntas gitu. Juga memberikan kejelasan. Nah, pada saat itu terjadi hujan deras. Mereka tetap melancarkan aksi serentak tersebut, aksi usut tuntas tersebut, meskipun hujan deras begitu. Untuk hasilnya sendiri, untuk hasil dari aksi tersebut saya kurang tahu. Dikatakan pada saat hujan deras, saya udah mencar dari rombongan Aremania untuk meneduh ke tempat Yon Sipur tersebut. Jadi seperti itu, Kak, yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf karena tidak bisa saya jelaskan secara detail. Baik, Kak. Untuk pihak kepolisian sendiri bagaimana, Kak? Apakah ikut turun juga untuk mengamankan atau malah tidak ada, atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Bisa diulang, Kak, pertanyaan? Baik. Untuk pihak kepolisian pada waktu demo itu bagaimana ya? Apakah mereka ikut turun mengamankan atau tidak, atau bagaimana pada saat proses demo itu? Baik, seperti yang saya lihat pada saat aksi serentak usut tuntas pada hari Kamis tersebut, pihak kepolisian tidak mengamankan apa yang terjadi dalam aksi tersebut. Justru mereka itu tidak ada, bukan berarti tidak ada, tapi sebagian kecil juga ada aman, tapi tidak mengamankan yang seperti halnya demo, aksi-aksi demo tentang RKUHP, tentang BBM. Jadi seperti itu. Mungkin juga lebih banyaknya itu pihak Satpol PP yang mengamankan barisan dari aksi ke Balai Kota tersebut. Jadi pihak Aremania sendiri itu secara tidak langsung berjalan secara kondusif, aman, dan tidak ada aksi
anarkis sehingga mereka itu membubarkan diri secara bersama dan secara teratur begitu, Kak. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Devano, kepada Devano, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini langsung aja ya. Jadi tadi kan udah ditanyakan terkait dengan tanggapan dari mas-masnya terhadap ke pihak kepolisian. Nah, sekarang saya izin untuk menanyakan tanggapan Mas Krishna, Mas Bayu, dan juga Mas Saiful terkait dengan tragedi tersebut. Jadi, tragedi Kanjuruhan sendiri itu misalnya apakah seharusnya bisa dicegah atau gimana, dan juga demo yang tadi itu pada akhirnya dari pihak polisinya sendiri itu kan nggak, istilahnya kan kayak sembunyi gitu ya, nggak keluar gitu polisinya. Itu menurut pendapat mas-masnya bagaimana? Dimulai dari Mas Krishna dulu. Coba. Baik, terima kasih. Izin masuk. Kalau tanggapan mengenai tragedi Kanjuruhan kemarin, mengenai keseluruhan, pertama-tama sangat kayak kecewa ya sebagai Aremania kok bisa terjadi. Terutama kenapa harus terjadi ke Aremania, ke Arema gitu. Seharusnya ini lo bisa nggak mematikan ini kalau tindakan represifnya benar. Ya kayak yang saya bilang tadi, mungkin tidak menggunakan gas air mata atau bisa menggunakan water cannon atau yang lainnya lah. Itu masih bisa dilakukan sehingga tidak menghasilkan kematian yang sebanyak ini. Kalau masalah yang demo itu sebenarnya bukan demo, tapi aksi turun tangan, turun jalan mengenai tidak transparan atau belum terusut masalah ini. Kalau memang polisi nggak keluar itu lebih baik seperti itu, karena kalau misalnya keluar mungkin malah menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Karena rata-rata Aremania itu kurang suka dengan pihak kepolisian ya karena kejadian dari tragedi Kanjuruhan. Intinya saya sebagai dari Aremania itu kayak kecewa dan sedih sih kenapa kejadian ini harus terjadi. Tapi ya nasi udah jadi bubur, ya introspeksi dari semua pihak. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Mas Krishna. Baik, boleh langsung dilanjut ke Mas Bayu terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Ini dari pihak kepolisiannya. Jadi menurut saya sebaiknya sebaiknya tragedi Kanjuruhan ini segera diselesaikan, segera dituntas, jangan berbelit-belit, agar tidak ada tanda tanya lagi antar supporter yang salah, antar polisi yang salah, ataupun antar panpel yang terkait. Jadi sebenarnya polisi ini harus bertanggung jawab juga sih atas tragedi ini. Dan sebenarnya jawaban saya juga hampir sama dengan apa yang katakan Mas Krishna tadi. Jadi itu sekedar tambahan aja. Juga kepolisian, saya tekankan lagi ya. Jadi pihak kepolisian itu harus segera diusut tuntas, begitu. Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Kalaupun 135 nyawa dibanding dengan gas air mata, juga hanya harus dibalas dengan menurut saya orang-orang yang menembak gas air mata ke kepolisian itu juga tuntas, jangan disembunyi-sembunyikan. Jadi begitu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Mas Bayu. Dan terakhir kepada Mas Saiful, dipersilakan memberikan tanggapannya. Baik, izin masuk. Jadi untuk mungkin sebenarnya bisa ya. Ada beberapa pihak yang aku sendiri itu menyayangkan kejadian ini dapat terjadi, meskipun ini tidak diduga ya. Yang pertama mungkin dari panpel ya. Panpel di situ mengatakan bahwa mencetak tiket itu lebih dari kapasitas stadion.
itu sangat-sangat salah sih, apalagi di stadion itu sangat penuh sesak, dan itu setelah beberapa kali aku ribun di Kanjuran itu, memang dari pintu masuknya dari lokernya itu memang sangat-sangat sempit gitu. Itu dari panpelnya ya yang harus disoroti juga. Terus kemudian dari pihak aparat itu perlu ditekankan lagi bahwa sebelum mengamankan itu harus ada setidaknya edukasi terlebih dahulu bahwa ketika terjadi seperti ini langkahnya seperti apa. Jadi tidak akan memakan korban yang sangat-sangat banyak gitu. Terus dari Aremania juga kita introspeksi diri juga, karena rivalitas antara Arema dan Persebaya ini memang sudah sangat-sangat sangat-sangat kental ya dari dulu, apalagi rivalitas supporternya. Jadi mungkin dari nawak-nawak Aremania semuanya lebih dewasa lagi dalam menyikapi hal-hal seperti ini, karena yang dikatakan dan digaungkan oleh teman-teman yang turun aksi jadi tidak ada sepak bola yang sepenuhnya dengan nyawa. Jadi hanyalah menjadi sepak bola semata yang menjadi hiburan oleh keluarga, yang bisa dinikmati oleh semua kalangan usia, bukan menjadi ancaman. Itu sih. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi apa, Mas? Tanggapan Mas Saiful terkait dengan demo yang pada akhirnya itu polisinya tidak memunculkan diri. Seperti itu, Mas Saiful. Oke. Ini nggak tahu ya. Mungkin citra polisi setelah kejadian tragedi Kanjuruhan ini menjadi sangat-sangat buruk ya. Ya karena belum ada ya sampai detik ini statement secara langsung pelaku-pelaku yang menembakkan gas air mata itu diadili gitu. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman yang demo sampai saat ini itu yang menginginkan keadilan bagi 135 nyawa yang menghilang tersebut, apalagi dari pihak-pihak keluarganya. Jadi di sini bagaimana dia berbuat ya harus berani bertanggung jawab gitu. Apalagi 135 nyawa itu bukan angka yang sedikit bagi nyawa manusia gitu. Jadi kita berharap kasus ini tidak boleh hanya sekedar tagar, kasus ini tidak boleh hanya sekedar berita-berita di media sosial yang mungkin saat ini mulai tenggelam ya. Apalagi dari pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang lain juga ikut menyudutkan Arema, ikut menyalahkan Aremania yang sejatinya kita ini menjadi korban dari tragedi tersebut. Nah seperti itu, Mas. Baik, terima kasih tanggapannya Mas Saiful. Jadi mungkin langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kan udah pada tahu gitu kan, mas-masnya sendiri kan pasti udah tahu kalau misalnya ada beberapa oknum itu mereka yang istilahnya itu mengarang cerita yang mana ceritanya itu untuk memojokkan dari pihak Aremania sendiri. Nah, menurut dari Mas Krisna, Mas Bayu dan Mas Saiful itu gimana tanggapan mas-masnya terkait dengan oknum tersebut? Mungkin mulai dari Mas Krisna terlebih dahulu. Baik, mengenai tentang oknum yang mengarang cerita untuk memojokkan pihak Aremania itu sangat disayangkan ya, karena kalau kemarin tahu itu yang kayak penjual dawet itu yang mengarang cerita apa ya, sebenarnya nggak ada penjual dawet di dalam stadion itu. Ya sangat disayangkan sekali kalau emang itu buat menyudutkan Aremania. Intinya kenapa kok harus kayak gitu? Ya gimana ya, jangan ngambil keuntungan dari kejadian kayak gini lah. Ini soalnya
teman-teman juga lagi kesusahan gitu. Ya, intinya jangan mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Ya sangat disayangkan lah. Baik, terima kasih tanggapannya Mas Krisna. Mungkin langsung lanjut ke Mas Bayu, dipersilakan. Ya, terima kasih. Jadi dari pihak-pihak yang memojokkan Arema seperti yang cerita-cerita yang menyebutkan Arema dari orang yang penjual dawet seperti itu sangat disayangkan sekali sih, yang dimana tragedi ini membawa korban yang meninggal korbannya itu juga tidak sedikit. Korbannya itu ada 135, yang dimana apabila dikarang cerita seperti itu, cerita yang tidak benar, juga menimbulkan sakit hati terhadap keluarga korban. Jadi orang yang seperti itu sebaiknya tidak perlu didengar, tidak perlu diambil lebih dalam sih. Jadi anggap aja angin yang berlalu. Jadi sebaiknya kita fokus terhadap usut tuntas tersebut. Dan orang-orang yang seperti itu sangat tidak dibenarkan sekali menurut saya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bayu atas tanggapannya. Jadi yang terakhir kepada Mas Saiful, dipersilakan memberikan tanggapannya. Oke, masuk. Untuk pihak-pihak yang berusaha menjudutkan tim Arema sendiri sama Aremania, ini dari setelah kejadian itu sih banyak kronologi yang dipelintir, terus narasi-narasi yang dibuat yang sangat tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan gitu. Itu sangat-sangat berkembang masif di sosial media manapun itu. Jadi sampai saat ini pun, sampai Liga 1 kembali bergulir, saya lihat di postingan tim Arema FC ya, itu banyak sekali hujatan-hujatan terhadap tim Arema yang harus didegradasi ke Liga 3. Terus ada yang bilang ya sudah ngalah saja daripada nanti terjadi tragedi selanjutnya. Terus ada yang bilang kenapa masih main, nggak punya hati nurani dan sebagainya. Ini merupakan hal yang sangat disayangkan, karena apa ya, ini merupakan tragedi kemanusiaan, bukan lagi tentang sepak bola gitu loh. Jadi dari bencana sepak bola terbesar kedua yang saya tahu, yang memakan korban sebanyak itu di dunia ini loh, yang menyita perhatian publik, menyita kacamata publik, bahkan dari Eropa pun ikut berbela sungkawa terhadap kegiatan tragedi ini. Lalu apa ya, dari dari belahan dunia lain pun ikut merasakan kesedihannya. Masa dari negaranya sendiri tidak mau untuk apa ya, setidaknya memberikan keadilan lah bagi para keluarga yang telah ditinggalkan. Terus terhadap pihak-pihak yang menyudutkan, cobalah kalian membayangkan berada di posisi kita saat ini, membayangkan berada di posisi keluarga mereka yang ditinggalkan, seperti apa ya, pasti sama, akan sulit untuk memaafkan kejadian ini gitu. Ini seperti itu sih, Mas. Baik, terima kasih Mas Saiful atas tanggapannya. Jadi saya izin untuk melanjutkan pertanyaannya. Jadi seperti yang kita ketahui, jadi pada tragedi Kanjuruhan ini kan melibatkan banyak pihak ya. Jadi mulai dari pihak Aremania, lalu pihak polisi, pihak keluarga, pihak PT LIB dan juga PSSI. Nah, untuk polisi sendiri kan tadi sudah dibahas gitu. Jadi di sini pertanyaan saya adalah sebagai seorang Aremania, menurut Mas Krisna, Mas Bayu dan juga Mas Saiful ini, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh PSSI dan juga PT LIB sebagai penyelenggara dari match pada saat itu? Dimulai dari Mas Krisna terlebih dahulu. Baik, kalau menurut saya apa yang harus dilakukan PT LIB dan PSSI pada saat itu, bukan pada saat itu aja ya, seharusnya seluruh pertandingan itu
mereka wajib mengontrol, mengawasi. Bukan kayak itu bukan tanggung jawab saya. Itu kemarin ada statement Iwan Bule, ketua PSSI itu seperti itu selepas pertandingan. Seharusnya kan mereka yang mengontrol jalannya seluruh pertandingan, bukan hanya pertandingan dari Arema kemarin. Dan yang kemarin sempat jadi pro kontra itu kan mengenai jadwal pertandingan. Kenapa pertandingan yang istilahnya itu sebetulnya fanatik ya, kayak big match itu di malam hari. Karena ya kalau dilakukan di malam hari ya sangat beresiko. Kalau lebih baiknya kan dijadwalkan di sore hari. Takutnya kalau ada apa-apa, kalau malam hari kan nggak kelihatan. Yaitu jadi pro kontra, lebih mengontrol lagi dan lebih bertanggung jawab atas semua pertandingan dan semua yang berjalan mengenai sepak bola. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya Mas Krisna. Selanjutnya dilanjutkan oleh tanggapan dari Mas Bayu, dipersilakan. Ya, menurut saya sendiri benar yang dikatakan oleh Pak Krisna, pihak LIB, pihak Panpel itu lebih harus mengontrol adanya jalannya pertandingan tersebut agar terlaksana dengan baik. Selain itu, pihak PSSI, pihak LIB, pihak Panpel itu juga lebih mengedukasi dan juga lebih melakukan standarisasi apa yang dilakukan oleh FIFA. Jadi seperti yang seharusnya pertandingan rival diadakan pada malam hari itu sangat beresiko banget terhadap apa yang terjadi. Apalagi ini pertandingan rival seperti itu, semisal. Jadi yang dimana pihak-pihak tersebut harus lebih aware terhadap penonton, terhadap para pemain juga. Misal apabila ada pertandingan yang beresiko tinggi, itu sebaiknya diadakan pada siang hari atau sore hari untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak teringinkan. Jadi itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas tambahannya Mas Bayu. Selanjutnya lanjutkan oleh tanggapan dari Mas Saiful, dipersilakan. Oke, kalau dari saya mungkin satu kata aja sebenarnya, harus benar-benar evaluasi dari segala lini, bukan hanya dari ketua PSSI saja, mungkin dari orang-orang di dalamnya, bawah-bawahnya juga harus dikoreksi lagi, kalau perlu ya dirombak gitu. Karena apa ya, saya memandang bahwa sepak bola di negeri ini tuh dicap sangat buruk oleh sebenarnya dari penikmatnya sendiri, sebagai liga dagelan, liga tarkam, liga UFC yang tiap matchnya menghadirkan pertarungan kayak gitu. Ini harus segera dibenahi oleh PSSI sebagai federasi tertinggi sepak bola di Indonesia. Terus jangan pernah mengkaitkan sepak bola dengan politik. Ini sudah sangat salah kaprah gitu ya. Jangan juga mengaitkan bahwa sepak bola ini hanya sebagai ladang keuntungan semata gitu. Apalagi di kejadian kemarin yang dikatakan teman-teman yang lain tadi, match yang sebesar itu dengan rivalitas yang tinggi digelar di malam hari untuk mendapatkan atensi publik yang lebih banyak, itu sangat-sangat apa ya, parah, dan itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian dari PT LIB-nya sendiri juga harus tegas terkait jadwal-jadwal serta mungkin aparat yang bertugas itu harus sesuai SOP. Kemudian dari pemain juga, dari panpelnya juga harus menaati peraturan yang ada. Ya itu kembali ini sebagai bahan evaluasi bersama bagi sepak
Oke, baik. Terima kasih Mas Saiful atas tanggapannya gitu. Jadi mungkin sekian pertanyaan dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nafiza. Kepada Nafiza dipersilakan. Oke, baik, Dave. Sebelumnya saya mau izin untuk off cam. Jadi saya langsung aja ke pertanyaan selanjutnya terkait hal-hal seperti apa yang harus diperbaiki agar tragedi sepak bola seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Untuk tanggapan pertama dipersilakan kepada Mas Krisna. Baik, izin masuk. Hal apa yang harus dibenahi? Mungkin introspeksi dari semua pihak, entah itu PSSI, PT LIB, pihak broadcast pun, dan klub, panpel, maupun pihak supporter. Itu sama-sama introspeksi agar sepak bola lebih baik ke depannya. Dari PSSI atau PT LIB sendiri, tidak seharusnya mereka introspeksi dari kepengurusan dan anggota serta lain-lainnya. Mungkin bisa dilakukan revolusi besar-besaran ya, rombak-rombakan atas pengurusnya agar bisa diganti dengan orang-orang yang lebih mengetahui sepak bola itu gimana, bukan untuk kepentingan politik. Benar yang dikatakan Mas Ibul tadi, jika politik bermain di dalamnya, semua bakalan kacau, termasuk sepak bola ini. Dari pihak penyelenggara, panpel maupun klub sudah mempunyai pikiran menjalankan sepak bola ini dengan sepenuhnya pure olahraga. Mungkin bisa mencari keuntungan, tapi jangan sampai keuntungan tersebut merugikan klub sendiri maupun pecinta klubnya. Dari Arema sendiri maupun supporter lainnya sudah saatnya introspeksi, sudah saatnya untuk dewasa bahwasanya sepak bola rivalitas hanya 90 menit. Selebihnya tetap berjabat tangan, berangkul. Mungkin seperti itu. Intinya introspeksi dari semua pihak agar sepak bola bisa lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih Mas Krisna. Selanjutnya untuk tanggapan kedua, silakan Mas Bayu. Dari supporter sendiri yang jelas itu harus lebih dewasa, harus lebih mengesampingkan ego. Rivalitas hanya 90 menit. Kasihan dengan nanti adik-adik kita atau anak-anak kita yang masih kecil malah meneruskan adanya rivalitas yang tidak sehat. Terus dari pihak panpel, pihak LIB dan pihak manajemen juga harus mempertimbangkan hal-hal yang sebenarnya tidak harus terjadi. Seperti kapasitas stadion harus diperbaiki. Terus jumlah penonton harus dibatasi, jadi tidak sampai penuh. Selain itu juga seperti yang dikatakan oleh Mas Krisna tadi, sebagai panitia, sebagai pihak yang terkait dalam jadi mereka itu tidak harus mencari keuntungan dengan melibatkan supporter sebagai korbannya. Gitu. Jadikan olahraga yang sepenuhnya itu olahraga. Tidak ada urusannya dengan campur tangan politik di dalamnya. Jadi yang paling penting menurut saya itu para supporter harus dewasa. Terima kasih. Oke, baik Mas Bayu, terima kasih. Dan untuk tanggapan terakhir, silakan Mas Saiful. Baik. Untuk di masa yang akan datang, mungkin terkait ini adalah untuk generasi selanjutnya dari masa depan sepak bola Indonesia. Gak tau ya, mungkin dari culture-nya juga harus dirubah ya, culture sepak bola Indonesia, apalagi dari supporternya yang suka dengan keributan gitu. Kayak kalau gak ribut tuh gak seru gitu. Itu yang harus dirubah. Bahwa memandang sepak bola ini hanya sebagai hiburan yang bisa, ya itu yang saya katakan tadi, bisa dilihat oleh
seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali dengan nyaman, ya. Bukan yang setelah kejadian ini kan mungkin stigma terhadap sepak bola ini jadi ancaman ya buat mereka. Jadi mungkin dari orang tua yang sekarang mungkin batasi anaknya untuk jangan pergi nonton sepak bola, nanti terjadi hal-hal seperti demikian. Nah, ini yang mungkin harus diedukasi lebih lanjut. Kemudian dari supporter sendiri juga emang harus introspeksi secara mendalam. Kita juga tidak boleh ya, tidak hanya melulu menyalahkan atasan tanpa kita mengetahui kesalahan kita seperti apa gitu. Mungkin dari Aremania sendiri, saya sebagai Aremania mungkin kurang setuju dengan can-can Aremania yang sifatnya provokatif, yang sifatnya untuk memicu emosi lawan dan sebagainya, itu harus benar-benar dihilangkan. Apalagi dalam stadion itu ya bukan hanya sekedar orang-orang dewasa, ada anak kecil di situ. Jadi kurang pantas lah apabila ada can-can yang mungkin dibilang terlalu tidak etis lah untuk dalam lingkup sepak bola seperti itu. Terus kemudian untuk Federasi Sepak Bola Indonesia juga siap berbenah, terus dari aparatnya juga melalui kejadian ini lebih berhati-hati. Untuk kan aku melihatnya dari ini ya, dari lembaga pendidikan itu kurang begitu menggaungkan. Padahal ini sekali lagi ini tragedi kemanusiaan, bukan hanya di sepak bola gitu. Coba ditempatkan empatinya menjadi keluarga korban, itu perasaan seperti apa, hancurnya seperti apa. Ini yang harus kita bangunkan lagi, dalam artian ya udah, ini menjadi sejarah kelam bagi sepak bola Indonesia. Kita harus siap berbenah untuk lebih baik lagi dan meminimalisir kejadian-kejadian serupa, bahkan semoga tidak akan ada lagi kejadian tersebut di masa yang akan datang. Terima kasih Mas Saiful. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini terkait dengan etika profesi. Jadi, apakah PSSI, PT LIB, dan polisi telah menerapkan etika profesi dengan baik? Maksud dari etika profesi di sini itu seperti integritas, loyalitas, transparansi, menerima kritikan dengan baik, dan lain sebagainya. Untuk tanggapan pertama, mohon dipersilahkan Mas Bayu. Mohon maaf, bisa diulangi lagi pertanyaannya. Iya, baik Mas. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait etika profesi. Apakah PSSI, PT LIB, dan polisi telah menerapkan sendiri seperti integritas, loyalitas, transparansi, atau menerima kritikan dengan baik? Sudah jelas Mas Bayu? Terima kasih Pak jelas. Jadi dari pihak tersebut itu seperti yang kita tahu, mereka telah membentuk TGIV kalau nggak salah, itu sebagai pihak yang mengenai usut tuntas agar tragedi ini diusut tuntas lebih transparan. Pas awal, jadi menurut saya masih belum berjalan secara efektif. Seperti yang kita tahu, kejadian ini sudah berjalan selama 1 bulan, tahunan, dan belum menemukan titik terang tersebut. Paling nemu mungkin masih banyak hambatan yang dilakukan oleh pihak tersebut, di mana pihak tersebut harus secara profesional harus melakukan tugas tersebut secara cepat agar sepak bola Indonesia dapat berjalan lagi dengan baik. Jadi menurut saya itu begitu. Oke, terima kasih Mas Bayu. Untuk tanggapan selanjutnya dipersilahkan Mas Krisna. Baik, izin masuk mengenai PSSI, PT LIB dan polisi telah menerapkan etika profesinya dengan baik. Kalau ini ditanyakan kepada mereka, pasti mereka jawabannya baik. Sudah
dan mungkin ini sudah mereka lakukan sesuai dengan profesi dan profesionalitas mereka. Tapi menurut saya tidak beretika. Lalu kurang integritas, kurang profesional kalau menurut dari sudut pandang saya sendiri. Karena ya itu tadi, mungkin mereka melakukan profesinya atau melakukan segala kayak aturan atau gimana ya, mereka intinya mereka kurang beretika, tapi mereka sudah profesional. Tapi profesional itu menurut mereka sendiri. Tapi kalau menurut kalangan awam seperti saya itu, apa yang mereka lakukan itu kurang beretika. Terima kasih. Terima kasih Mas Krisna. Untuk tanggapan terakhir, dipersilahkan Mas Saiful. Oke, dari pihak-pihak seperti PSSI, lebih sama polisi ya. Oh, menurut saya sendiri sebagai orang yang ya orang awam juga sih, kurang menerapkan etikanya dengan baik gitu. Kita tahu polisi di sini bertugas sebagai apa ya? Mengayomi dari kawan supporter yang lain. Tapi dari beberapa demo yang digencarkan kemarin, saya yang lihat di media itu tidak ada sekarang, tidak ada, mungkin hanya di Bulawang itu kemarin hanya dari kepolisian yang berani untuk turun mendengarkan aspirasi mereka. Kemudian secara etikanya ya mungkin dalam segi penanganan kerumunan itu harus diperbaiki lagi sih. Oke, terima kasih Mas Saiful. Baik, terima kasih Nafisa. Sebelumnya, terima kasih. Apakah ada transparansi atau integritas, loyalitas, atau menjunjung tinggi reputasi, atau adanya akuntabilitas, dan menerima dan memberi kritik yang baik. Kepada Mas Bayu, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Sebagai supporter tersebut tentunya harus dilakukan seperti kritikan dari manapun, kita juga harus menerima dengan legowo kasarnya tragedi ini. Adanya transparansi itu juga harus diperlihatkan agar sebagai supporter ini kita juga mendapatkan hasil yang benar-benar diharapkan dari apa yang telah menimpa kejadian tragedi Kanjuruhan tersebut. Jadi saya seperti itu jawabannya. Maaf apabila adanya kekurangan dari jawaban. Baik, terima kasih Mas Bayu. Mungkin kepada Mas Saiful dipersilakan untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk Mas Saiful dipersilakan untuk menjawab pertanyaan ini. Oke. Ini untuk supporter ya, Kak? Sebagai supporter ya? Iya, benar.
Ketika profesi mungkin lebih legowo aja sih menerima segala hasil pertandingan dari tim kesayangan. Mungkin ya kalah di kandang apalagi dengan tim rival itu mungkin menyakitkan. Namun kita juga harus lebih bersikap dewasa terkait hal itu. Ini rivalitas ini nggak akan ada habisnya jika kedua belah pihak pun sama-sama tinggi hati, sama-sama tidak mau kalah dengan segala egosentrisnya gitu, egonya masing-masing gitu. Jadi menurut saya bukan hanya dari Aremania dan Bonek ya, untuk supporter-supporter lain yang mungkin punya rivalitas tinggi dengan tim lain. Jadi kan itu yang disampaikan teman-teman, sepak bola sebagai hiburan dan rivalitasnya hanya sekedar 90 menit di atas lapangan. Selebihnya itu kita kembali lagi menjadi warga Indonesia yang hidup berdampingan gitu. Dan karena sepak bola malah yang seharusnya menyatukan kita dari berbagai elemen ini justru memecah belah kita gitu. Apalagi sampai terjadi pertumpahan darah. Ini seperti itu. Baik, terima kasih Mas Saiful. Mungkin selanjutnya kepada Mas Krisna dipersilakan untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, terkait dengan supporter sepak bola seharusnya etika profesi apa yang diterapkan sama seperti apa yang dikatakan Mas Bayu dan Mas Saiful. Saya selaras juga, sudah seharusnya supporter sepak bola beretika profesional yang legowo dan lebih dewasa sih dalam menghadapi atau dalam menyuporteri sebuah tim kebanggaannya. Karena balik lagi, rivalitas itu hanya ada di dalam lapangan, di luarnya ya semua kita sama, masih satu bangsa juga. Ya jadi harus lebih dewasa lagi lah ke depannya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, menurut pendapat Mas Saiful, Mas Bayu, dan Mas Krisna, apakah pihak kepolisian sudah menunjukkan perilaku profesionalnya pada saat terjadinya tragedi ini? Untuk Mas Saiful, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan ini. Pada Mas Saiful, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya bacakan tadi. Halo, cek dari pihak kepolisian ya, Kak? Halo. Halo, ya. ya. Masuk nggak? Masuk nggak sih? Masuk. Maaf. Kayak pas terjadi begini. Jika pertanyaannya pelaku profesional ya jelas kalau dikatakan profesional dia berani menemui kawan-kawan yang turun ke lapangan, turun ke jalan secara langsung gitu, memberikan mediasi, memberikan kejelasan, bahkan kepastian terkait siapa sih pelaku di balik semua ini gitu. Sama saya ini masih abu-abu gitu. Itu yang harus lebih ditekankan lagi dari pihak kepolisian sendiri. Apalagi sebagai aparat penegak hukum, dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dari pihak kepolisian sendiri harus lebih tegas gitu. Apa yang diharapkan oleh teman-teman Aremania sampai saat ini, mungkin besok juga adalah aksi damai lagi, menuntut keadilan dari tragedi ini. Ya hanya satu sih, kita menuntut keadilan untuk para korban yang sudah gugur dalam tragedi sepak bola gitu. Jadi kita berharap untuk pihak kepolisian lebih aware lagi terkait tragedi ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Saiful atas jawabannya. Selanjutnya kepada Mas Bayu dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya bacakan.
Menurut saya pihak kepolisian belum bekerja secara profesional atas tragedi Kanjuruhan tersebut setelah tragedi Kanjuruhan tersebut. Jadi pihak kepolisian dari sendiri belum ada etikat baik dalam memproses para oknum atau anggota yang telah terlibat atas pasca tragedi tersebut. Dari pihak kepolisian sendiri belum memunculkan anggota-anggota yang telah melakukan menembakkan gas air mata dan menindaklanjuti para kepolisian yang telah melemparkan gas air mata tersebut. Seperti yang kita tahu di area Malang sendiri saat ini belum terlihat sama sekali atau bahkan hanya segelintir kepolisian yang ada di jalan, karena pihak kepolisian sendiri merasa juga takut terhadap apa yang dirasakan oleh Aremania. Jadi intinya dalam hal ini pihak kepolisian belum secara profesional bekerja dengan baik dalam mengusut tuntas pasca tragedi Kanjuruhan tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Mas Krisna dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya bacakan. Baik, saya mungkin menjawab terkait dengan apakah pihak kepolisian sudah menunjukkan perilaku profesionalnya pada saat kejadian. Ini bisa dilihat dari berbagai perspektif ya. Kalau dari perspektif mereka polisi yang mungkin pakainya masih bawa bribda, itu mungkin mereka sudah menjalankan profesionalitas atas perintah atasannya. Mereka sudah bekerja profesional atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Mungkin yang kurang profesionalitas atau kurang profesional atau kurang beretika itu yang memerintah. Mungkin itu. Terus saat pasca terjadinya tragedi ini sangat-sangat tidak profesional, karena bisa dilihat bersama yang bisa dikatakan pelaku pembunuhan karena gas air mata itu dari pihak kepolisian, meskipun belum terbukti pihak kepolisian yang menjadi pelakunya, tapi setidaknya mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian ini. Itu yang tidak terlihat sama sekali dari awal kejadian sampai saat ini. Entah itu bertanggung jawab secara langsung mengakui atau berdiskusi lah, atau duduk bareng dengan Aremania, itu belum ada. Mungkin itu sih dari saya. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Apakah dari masing-masing pihak yang berkaitan dengan tragedi ini, baik dari pihak kepolisian dan PT LIB, sudah transparan dalam mengenai kasus Kanjuruhan ini? Kepada Mas Krisna dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Apakah dari masing-masing pihak sudah transparansi dalam menangani kasus ini? Belum. Kalau misal sudah, tidak mungkin teman-teman, kawan-kawan Aremania menggaungkan usut tuntas sampai saat ini. Dan itu terbukti dari beberapa media sosial, dari fanbase itu, seperti ada temuan riset bahwa gas air mata yang ada di Kanjuruhan itu sudah kadaluarsa. Otomatis bom itu, gas air mata itu beracun dan bisa menimbulkan kematian. Tapi kalau nggak salah kemarin lusa itu ada statement dari, kalau nggak salah Polda itu yang memvisum Aremania yang sudah meninggal, itu sama sekali tidak ada campur tangan atau tidak ada bekas gas air matanya yang bisa menyebabkan kematian Aremania. Padahal sudah sangat-sangat jelas banyak sekali korban yang meninggal atau tidak meninggal itu karena gas air mata yang dilontarkan oleh pihak kepolisian. Jadi
transparansi atau tidaknya sama sekali tidak transparansi. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Mas Krisna. Mungkin selanjutnya bisa Mas Bayu untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih. Jadi pihak-pihak tersebut menurut saya belum sama sekali transparansi. Apabila mereka telah melakukan transparansi, pihak-pihak Aremania tidak mungkin turun ke jalan, apalagi besok Kamis. Besok Kamis ini akan diadakan konvoy untuk memacetkan lalu lintas yang ada di Malang. Apabila pihak-pihak yang terlibat sudah melakukan transparansi, tidak mungkin oknum yang menembakkan gas air mata masih sembunyi. Seharusnya apabila mereka telah melakukan transparansi, mereka seharusnya menunjukkan etikat baiknya untuk segera memecat anggota-anggota tersebut yang melakukan tindakan yang tidak sama sekali dibenarkan di dalam stadion. Seperti itu menurut saya. Ya, baik, terima kasih Mas Bayu. Mungkin pada Mas Saiful bisa menjawab. Tidak berbeda jauh dengan pandangan teman-teman sih. Ya, sejauh bagaimana tragedi ini mencapai titik temu ya. Kemarin kita lihat bahwa dari tim gabungan TGIPF ya kalau nggak salah, itu kemarin baru menemukan rekaman CCTV yang katanya itu hampir terhapus. Ini menunjukkan bahwa di mana letak transparansi tersebut gitu. Kenapa semua harus ditutupi? Bahkan ada beberapa oknum atau pihak yang nggak tahu ya. Kita nggak menaruh stigma buruk terhadap pihak-pihak terkait seperti polisi dan LIB yang mengatakan untuk memelintirkan kronologi kejadian, bahkan sampai menyudutkan, memutarbalikan bahwa yang harus bertanggung jawab dari Aremania sendiri. Ya sebenarnya ini simpel. Yang bikin tragedi ini memakan korban banyak jiwa ya penyuluhnya ya dari gas air mata, ya mau apa lagi. Memang yang terjadi seperti demikian itu. Tapi memang yang awal mulanya dari mereka, dari Aremania sendiri ataupun di lapangan itu juga harus diintrospeksi lagi. Tapi kan itu bagaimana pola pikirnya gitu loh. Yang rusuh ini di lapangan. Kenapa ini tembakan yang ada di dalam tribun yang sebenarnya tidak turun ke lapangan dan tidak ada niatan apa-apa untuk melakukan tindakan kekerasan ke pihak aparat gitu loh. Tetapi hanya ditembakkan dalam kondisi pintu tertutup dengan berdesak-desakan dari puluhan ribu manusia yang ada dalam stadion itu. Dan kemarin mengatakan dari tim visum itu bukan dari gas air mata. Kayak statement yang sangat-sangat membagongkan ya dari saya sendiri sebagai Aremania. Padahal itu sudah jelas-jelas sendiri. Teman-teman saya juga ada yang meninggal karena berdesak-desakan, terus akhirnya tidak ada oksigen, saling berhimpit, kemudian terinjak-injak dan sudah ya akhirnya tewas. Jadi untuk closing statement-nya mungkin dari pihak kepolisian, dari PT LIB maupun Federasi Sepak Bola Indonesia, ayolah lebih aware terkait tragedi ini. Kita usut bersama, kita cari keadilan yang sebaik-baiknya kepada seluruh korban yang telah gugur di stadion gitu. Jadi biar segera selesai, biar kawan-kawan dari Aremania juga mendapat haknya yang ingin diperoleh dan mengevaluasi dari segala elemen, segala pihak yang terkait untuk membangun sepak bola di negeri Indonesia ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Mas Bayu dan Mas Bayu, Mas Saiful dan Mas Krisna sudah hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dan teman-teman yang lainnya. Mungkin sebelum mengakhiri Zoom ini bisa kita